Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi yang terbaru, yaitu tentang switch case. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya Ezi Dinda Kurnia. Saya dari Manajemen Informatika kelas 1C. NPM saya 2578159. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit secara umum, secara logika saya, apa itu switch case. Teman-teman, switch case ini berbeda sekali dengan if else. Karena kalau if else itu kan dia kondisinya banyak tuh. Si Budi nilainya 75, ke atas dia dapat A. Kalau misalnya dia nggak dapat 75, dia dapatnya apa? B atau segala macam. Jadi kondisinya tuh banyak, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita memakai switch case, dia lebih simpel, teman-teman, karena dia tepat guna, terus dia juga tidak banyak kondisi. Kondisinya hanya satu, yaitu tepat. Maksud tepat itu gimana? Saya misalnya ini saya memilih kategori A. Misalnya saya pencet A. Nah, saya pencet A ini, nanti keluarnya yang goreng. Atau dia keterangannya nilai Anda 75. Nah, dia tuh seperti itu, teman-teman. Jadi nggak banyak kondisi. Jadi misalnya A, nilai 75, B, misalnya dia 60, C, dan seterusnya. Itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita langsung saja ya, teman-teman. Seperti di awal tadi, kita harus menamakan filenya dulu. Nah, teman-teman, jadi ini kita langsung saja ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa sintaksnya, teman-teman. Oke, public static void. Ini penjelasannya seperti yang tadi ya, teman-teman, tidak ada yang berbeda. Hanya saja kita menggunakan switch case. Untuk yang awal-awal ini sama saja, teman-teman. Nanti program switch case-nya yang berbeda. Oke, sekarang saya akan saya tetap pakai materi yang tadi ya, teman-teman ya. Tetap memakai yang tadi, A, B, C, D. Oke, sudah selesai, teman-teman. Kita pakai ini ya. Aduh, dan forget ininya di spasi agar dia nanti nilainya keluarnya di sana ya, teman-teman. Nah, oh iya, teman-teman, ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya, sebenarnya kalau mau rapi, sistem outprint ln-nya tuh di bawah, teman-teman. Jadi yang di atas ini tuh ininya di bawah, terus scanner inputnya tuh di atas, biar dia rapi aja, teman-teman. Karena di bawahnya nanti ada, kita harus ngoding nilai sama dengan input dot segala macamnya, teman-teman. Ya, teman-teman. Saya masukkan dulu. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Kita tutup dulu programnya agar dia akan jalan nantinya. Scanner. Oke, teman-teman, ini udah bener ya. Nah, teman-teman, tipe data yang saya pakai adalah char. Apa itu char? Kalau misalnya integer tadi itu kita pakainya adalah angka misalnya angka bilangan bulat ya, bukan koma. Kalau koma itu dia kalau nggak salah pakai float, bukan pakai integer. Nah, jadi kenapa saya pakai karakter char, disebut juga tipe data char, karena char ini dia memakai apa ya ngomongnya ya, kayak variabel gitu, teman-teman. Jadi misalnya A, B, C, D, E gitu. Tapi dia tuh satu bentuknya. Misalnya
karakter nih A, nah saya pakai itu A, terus selanjutnya B gitu. Nah, itu jadi penggunaan karakter itu dia menggunakan yang namanya variabel ya teman-teman ya. Ini salah ya teman-teman, kita harus ditutup dulu. Nah teman-teman, ini saya melihat di sini seperti ada masalah, cuman ini coba kita biarin dulu ya teman-teman, karena kita kan sambil menjelaskan nih, nanti takutnya lama kalau misalnya nyari errornya dulu, kita jadi coding dulu. Nah setelah kita sistem outprintnya, nah baru kita yang saya bilang tadi harus mengcoding nilai sama dengan ini dan segala macamnya. Next doang nih teman-teman ya, karena kalau yang tadi kan dia next integer gitu kan. Aduh, kalau yang ini kan next aja teman-teman, nanti sebelahnya baru char. Jadi gede begini ya teman-teman. Char nah teman-teman, setelah kita mengoding, maaf ya teman-teman, saya sedikit terkena batuk di sini. Saya ingin menjelaskan apa itu nilai input dot next dan chart 0 ini. Jadi next yang di dalam kurung itu dia membaca input berupa string, lalu chart dan 0 yang ini nih, dia mengambil karakter pertama dari input tersebut. Nah begitu ya teman-teman ya. Kita langsung skip ke bawah, bukan skip, kita langsung saja masuk ke dalam programnya teman-teman. Switch sini nilai, lalu di sini kita menggunakan kolom bawah nilai case-nya A, terus kita tutupnya pakai ini ya teman-teman. Ini untuk menjalankan programnya dia tidak pakai yang berkoma, jadi setelah ini kita langsung ke bawah saja. Jadi ini kita singkat saja ya teman-teman ya, karena takutnya nanti terlalu banyak ini cincong kalau ini aja. Bentar ya. Nah begitu ya. Sebenarnya bisa di copy aja sih teman-teman untuk ke bawahnya. Oh ya jangan lupa break teman-teman. Ini biar dia stop di situ programnya. Ini kan tuh break, terus dia pakai stop. Baru nanti dilanjutkan ke yang paling bawah. Ini kita ini aja ya teman-teman. Ke bawahnya kita copy aja. Mohon maaf teman-teman, ternyata saya lupa kenapa dia kalau nggak salah sih teman-teman, dia ini bukan pakai kurung gitu teman-teman. Saya mohon maaf ya, kita coba dulu ya, soalnya dia langsung error gitu teman-teman. Sebenarnya mau memperbaikinya di akhir, tapi karena ya sekalian aja sih. After that bagus aja ya sini ya, cukup deh nggak bagus aja, nanti bawahnya baru cukup bagus. After that kita langsung ke bawah aja ya teman-teman, seperti tadi kita ulangi.
Ini kurang bagus ya. Inilah enaknya switch case teman-teman, jadi nggak terlalu banyak yang harus di coding. Kok hilang ya? Nah, kita baru yang ke ininya, defaultnya itu yang lainnya maksudnya. Default ini pakai ini. Bawah sama aja. Jadi oke, kita langsung ajaran. Nah teman-teman, oh teman-teman ini ada agak sedikit. Nah ya, baru kita run lagi. Nah, masukkan ya. Misalnya saya masukkan B. Nah, oh iya teman-teman, saya lupa menjelaskan. Jadi, kalau misalnya di program, suatu program, itu kan lebih sensitif tuh tentang sintaksnya. Sintaksnya seperti kapital dan kapitil. Saya menyebutnya kapitil ya, untuk huruf kecil. Nah, jadi teman-teman, karena di codingan itu dia sangat sensitif terhadap sintaks. Jadi kalau misalnya ini kan sebenarnya sama-sama aja kan, B, nih B, tapi beda. Dia ngebacanya B yang ini besar kebaca, yang B kecilnya nggak kebaca. Jadi seharusnya ada codingan tambahan agar programnya ini dapat membaca yang huruf besar dan huruf kecilnya sebenarnya. Tapi teman-teman, karena di sini saya lupa codingannya, jadi mungkin cukup segini dulu aja ya teman-teman. Nah, jadi kalau misal kita menginput yang berbeda dari yang ada di sini, variabelnya dia akan nilainya tidak akan valid. Padahal ya seharusnya kan dia keluarnya baik kan keterangannya kan. Nah, kita ulangi ya teman-teman. Sekarang menggunakan huruf kapital. Tuh teman-teman, hanya berbeda sintaksnya aja dengan huruf kapital dan kapitalnya, dia langsung seperti ini teman-teman. Langsung baca nih kalau misalnya yang kapital. Nah begitu ya teman-teman kalau untuk yang switch case. Jadi saya hanya bisa menjelaskan sampai segini dulu aja ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.